Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih berkenan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka thalbul ilmi. Salam beriring salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Yusron, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah fikih muamalah ya. Sebelum kita buka kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktunya kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, oke, baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian via Zoom ini ya. Sebagai hamba Allah yang dhaif, maka kita diwajibkan untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dianjurkan untuk membacakan zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho terhadap menjadikan Allah sebagai Rabb kita dan juga Islam sebagai panduan hidup kita dan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai teladan dalam hidup kita. Semoga kita diberikan sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu kita dalam memperbaiki amal-amal kita dalam rangka untuk mempersiapkan hari akhir. Kita sampaikan shalawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabi, nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dan menutup semua risalah nabi-nabi sebelumnya. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah risalah penutup sekaligus yang paling sempurna. Dan ajaran yang disampaikan kepada kita adalah ajaran yang melingkupi semua aspek kehidupan kita. Jadi bukan cuma aspek ibadah, tapi juga menyangkut tentang muamalah dan bahkan menyangkut tentang pengaturan diri kita sendiri. Oleh karena itu maka kita bersyukur ya, bahwa aturan yang diberikan itu adalah sudah merupakan aturan yang lengkap. Maka selalu kita tanamkan di dalam diri kita untuk kemudian mencari teladannya, mencari contohnya dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh teladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam amal sehari-hari atau termasuk ketika kita melakukan aktivitas hubungan manusia dengan manusia yang lain yang kita sebut dengan muamalah. Terutama muamalahnya itu menyangkut tentang muamalah maliyah, ya, menyangkut tentang harta. Semuanya juga sudah lengkap diatur di dalam Islam. Baik
pengaturannya itu ada yang secara sorry itu maksudnya secara jelas, nyata, letterlek disebutkan di dalam dalil, ataupun juga ada yang penyebutannya itu memerlukan ilmu, ya, memerlukan ilmu untuk menggalinya. Maka disitulah ada namanya ilmu usul fikih dan juga ilmu fikih untuk kemudian menggali hukum yang terdapat dalam suatu perbuatan pada diri manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan pembahasan dari yang minggu lalu, karena informasi dari Pak Pakar tadi masih ada yang nanggung ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi mungkin saya presentasi sedikit aja, lanjutkan di bagian ujung saja ya, penekanan saja. Mungkin sekitar 5-10 menit, setelah itu kita diskusi. Silahkan boleh materi-materi yang disampaikan pagi ini atau yang berkenaan ya dengan materi yang disampaikan pagi ini. Terakhir kita membahas tentang hukum seputar dinar dan dirham atau emas dan perak dan yang berkaitan dengan. Nah, apa yang berkaitan dengan emas dan perak itu adalah as-sarf. Nah, as-sarf itu artinya tukar menukar. Baik tukar menukarnya itu adalah emas dan perak itu sendiri sebagai benda yang berharga ya. Jadi dua logam ini disebut sebagai logam berharga karena memang sifat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belajar ilmu kimia, dua sifat ini memang memiliki sifat seperti misalnya tidak berkarat. Kemudian secara zat itu mudah dipisahkan dari yang lain dan mudah dibedakan ketika dia bercampur dengan istilahnya itu logam-logam lain maupun pengotor-pengotor yang lain. Jadi sejak zaman dahulu kita sudah mengetahui bagaimana cara membedakan emas dengan tidak ya, atau cara mengetahui berapa kadar emas ketika dia ada campuran logam di dalam. Dan itu sudah diketahui orang sejak zaman dahulu. Termasuk ketika mau diambil emas ya, bercampur dengan. Jadi, dan ini dianggap sebagai logam berharga. Artinya apa? Mau dalam bentuk apapun ya, mau dipotong-potong, mau serpihan, mau berbentuk seperti benang ya, sudah dililit dan seterusnya. Itu tetap orang menghargainya berdasarkan bendanya. Beda dengan uang ya. Jadi uang itu dihargai orang. Maksud saya uang ini uang fiat money ya. Fiat money itu uang kertas. Itu dihargai orang karena masih ada undang-undang yang menetapkan uang itu berlaku. Jadi tidak bersifat terus-menerus. Jadi orang masih menerimanya itu karena ada undang-undang. Termasuk bendanya sendiri itu kalau masih utuh. Ya. Jadi kalau uangnya sendiri masih utuh, nggak lecek, nggak koya, itu orang masih menerima. Tapi kalau emas, bagaimanapun bentuknya orang tetap akan menerima. Ya. Jadi oleh karena itulah maka kemudian ini dijadikan sebagai alat tukar ya, benda yang dijadikan sebagai patokan untuk kemudian menilai nilai daripada benda yang lain. Nah sekarang kita bahas menyangkut tentang bagaimana kalau dipertukarkan. Namanya sarf. Ya, sarf itu bertukar. Jadi sarfnya itu bisa an-najis. Jadi kontan sama-sama ada di tempat, atau sarf ain wa ma fi zimmah, atau ditukarkan apa yang ada di dalam tanggungan. Kalau yang ada di atas nomor 1 ini cash ya, sama-sama cash. Yang kedua ini sama-sama yang ada dalam tanggungan. Artinya utang ditukar dengan utang. Ya Rasulullah, ruwaidaka as'aluka inni abi'ul ibilah bil baki'i fa abi'u bid-dananiri wa akhu darahim wa abibu bid-darahimi wa akhu dananira akhu hadhihi min hadhihi wa uti hadhihi min hadhihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khuzaha bi sa'ri yaumiha ma lan taftariqa wa bainakum syai'.
Dia Rasulullah, aku bertanya kepada Anda, aku jual onta di Baki, lalu aku jual dengan dinar, tapi aku ambil dirham. Dan aku jual dengan dirham, tapi aku ambil dirham. Aku ambil yang ini dan itu, aku berikan yang ini. Maka Rasulullah SAW tidak apa-apa. Engkau ambil dengan harga hari itu selama kalian berdua belum berpisah. Sementara di antara kalian ada sesuatu. Nah itu kalau dia cash ya. Kemudian softnya juga bisa sorf mafizima. Jadi mafizima itu apa yang ada di dalam. Jadi si A memiliki utang kepada si B berupa emas, dinar. Sebaiknya B memiliki piutang kepada A berupa perak. Biasanya si A utang kepada B dalam bentuk suatu benda, B juga punya utang kepada A dalam bentuk benda yang lain. Ya. Lalu keduanya mempertukarkan apa yang di dalam tanggungan masing-masing. Artinya A membayarkan utangnya berupa perak, dirham, dan dengan emas, dinar miliknya menjadi utang si B kepada ya. Jadi mereka saling berutang tetapi benda yang berbeda. Saya berutang karena beli handphone misalnya ke Pak Pakar ya. Atau kemudian pada saat sebelumnya Pak Pakar pernah beli sepeda motor saya kan. Maka kami saling memiliki utang dan juga saling memiliki piutang ya. Nah, kemudian dipertukarkan misalnya ya, satu handphone baru, yang satu kereta atau sepeda motor second ya. Dan kemudian ternyata nilainya kita anggap aja secara harga pasar harganya sama. Bolehkah itu dipertukarkan? Jawabnya praktik ini boleh. Sebab harta yang ada dalam tanggungan mafizima yang hadir adalah sama dengan ain yang hadir, sama dengan yang sudah tampak. Nah, syaratnya masalahnya selesai di majelis tersebut ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya tidak senilai, maka berapa yang dianggap senilai, maka itulah kemudian dianggap selesai. Kemudian sisanya itu disepakati dan dianggap selesai pada saat tersebut. Kemudian hukum lain antara kadar dinar dan dirham itu adalah zakat uang kertas ya, fiat money, uang kertas. Ini sudah kita bahas bahwa intinya kalau kita memiliki emas, memiliki perak, memiliki uang kertas, maka dizakati masing-masing. Karena apa? Karena di zamannya Rasulullah dan para sahabat, mereka juga menzakati masing-masing. Jadi tidak dicampur. Jadi kalau punya emas, setelah emasnya mencapai nisabnya, yaitu 20 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram, maka 20 dinar itu berarti 85 gram. Jadi setelah emasnya itu mencapai 85 gram. Atau kalau punya perak, setelah perak itu mencapai 200 dirham. 1 dirham itu setara dengan kurang lebih 2,975 gram perak ya. Atau setara dengan 595 gram. Nah itu kalau punya perak. Nah jadi masing-masing tidak dicampur. Kalau emasnya belum sampai 85 gram, peraknya belum sampai 595 gram, maka belum ada kewajiban mengeluarkan zakat harta pada emas dan perak. Nah, tapi kalau misalnya punya uang yang itu disimpan, baik itu di bank maupun mungkin dalam bentuk, tapi uangnya ada ya, baik dalam bentuk disimpan di bank ataupun mungkin disimpan secara cash di rumah ya, ditaruh di safe deposit box misalnya, dan itu sudah tertara dengan nilai emas maupun perak ya. Emas itu minim 85 gram atau perak sebesar 595 gram. Nah ini kan ada dua, maka diambil mana yang lebih dahulu. Nah, lebih dahulu tentu saja yang harganya lebih murah. Kalau sekarang ini kira-kira hitung-hitungannya itu kalau 595 gram perak itu kira-kira nilainya 14 juta.
Jadi kalau sudah punya tabungan 14 juta dan sudah dimiliki 1 tahun minimal, maka itu sudah terkena wajib zakat harta berupa uang fiat money, ya, uang biasa, bukan uang emas atau perak. Maka dikeluarkan 2,5% sebagai zakat harta. Nah, seperti itu. Gimana kalau punya emas, punya perak, punya uang? Maka ini tidak dicampur, ya. Jadi kalau emasnya belum sampai, berarti emasnya belum kena zakat. Kalau peraknya belum sampai, berarti belum kena wajib zakat. Tapi kalau uangnya yang sudah sampai, maka ya uangnya saja yang disakati. Ya, uangnya saja yang disakati, dikeluarkan 2,5% sekali dalam 1 tahun. Pada saat jatuhnya haulnya, ya. Jadi pada tanggal berapa dia sudah wajib mengeluarkan. Cara hitungnya gimana? Jadi cara hitungnya adalah pada tanggal bulan berapa, ya, uangnya itu sudah mencapai 14 juta. Kalau sekarang rata-rata orang tidak terlalu besar, ya. Jadi pada tanggal itu kemudian dijadikan patokan, lalu kemudian tahun depannya dilihat apakah pada tanggal dan bulan sekian itu masih ada 14 juta. Tentu saja dengan catatan dia tidak punya utang, ya. Kalau punya utang berarti belum, ya. Itu dikurangi utang dulu, baru kemudian dikeluarkan 2,5%. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai apa saja, sebagai menambahkan dari yang bagian akhir, karena pagi ini kita mau diskusi, ya, supaya waktunya agak lapang, kurang lebih setengah jam, ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dipandu oleh Pak Pakar, ya. Oke, syukur Ustaz. Langsung bertanya nih Ustaz. Oke, Ustaz. Ada ya, langsung aja, ya, Pak Maroni nih, ya. Minta saya baca. Pak Maroni, silakan Pak Maroni. Assalamualaikum Ustaz. Contoh si A mempunyai 2 aset yang sudah disimpan 10 tahun. Aset 1, 1000 gram emas batangan. Ya. Aset 2, sebuah apa nih? Atau nggak nampak, bentar sudah. Kok jadi nggak nampak saya? Bentar saja. Coba aja Ustaz. Bentar. Aset A, aset 1, 1000 gram emas. Oh ya nih. Oke. Ada saya baca. Ada. Oke Ustaz. Oke, baik, dari Pak Maroni. Iya Ustaz. Contoh si A mempunyai dua aset yang sudah disimpan 10 tahun. Oh, cukup lama nih, udah lebih nih. Aset yang pertama 1000 gram emas. Aset kedua sebuah kontrakan. Contoh seharga 1000 gram emas juga. Bagaimana hukum zakat kedua aset ini? Ya, jadi yang pertama perlu dipahami bahwa yang terkena zakat harta itu adalah emasnya dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk aset yang lain yang kemudian dihargai senilai emas, tidak, ya. Tapi ya betul-betul emas yang disimpan, baik emasnya itu berbentuk batangan ataupun berbentuk perhiasan. Nah, tapi kalau berbentuk perhiasan ini memang ada penjelasan ulama. Jadi kalau emas yang berbentuk perhiasan itu memang dipakai sehari-hari dan diniatkan sebagai perhiasan, nah itu dipisahkan, itu tidak termasuk uliin, jadi dia perhiasan. Tapi kalau berbentuk perhiasan tetapi diniatkan sebagai bagian daripada tabungan, jadi kalau misalnya jaga-jaga, ya, kan biasanya di masyarakat gitu, jaga-jaga kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, masuk sekolah, mau pergi umroh, tiba-tiba mohon maaf sakit, atau tiba-tiba ada hajat, ya, mau bikin acara di rumah misalnya, butuh dana yang cukup besar, lalu kemudian itu diniatkan dijual, ya, misalnya seperti itu, supaya nilainya itu jangan jatuh kali kalau disimpan dalam bentuk uang biasa, ya. Maka itu termasuk berarti simpanan dalam. Nah, itu yang dihukumi zakat, Pak. Jadi zakat harta. Jadi emas dalam bentuk emas, kemudian perak dalam bentuk perak, dan kalau uang ya uang. Nah, ini yang kemudian terkena zakat. Jadi bukan
aset yang lain lalu dinilai nilainya senilai dengan emas, tidak ya. Seperti misalnya rumah kontrakan atau mungkin punya hewan ternak ya, yang senilai dengan nilai emas, itu tidak ya. Jadi ya betul-betul emas. Nah, yang mana terkena zakat sini? Nah, kita lihat di sini kan ada dua nih aset. Satu, emas dalam bentuk batangan. Yang kedua, rumah kontrakan yang senilai dengan 1.000 gram emas. Dan yang mana terkena zakat? Yang pertama itu yang 1.000 gram. Emas batangan ya. Jadi emas batangan ini 1.000 gram dan sudah dimiliki lebih dari 1 tahun. Maka ini dikeluarkan 2,5%, Pak, setiap tahun. Nah, dikeluarkannya itu bisa dalam bentuk emasnya itu sendiri. Jadi kalau 1.000 gram kali 2,5%, berapa tuh, Pak? Kalau dikali 1.000. Maaf ya, kalau 1.000 bagi 100 kan itu 10. 10.000. Kalau 2,5 kali 10 berarti kan 25. Berarti 25 gram. Jadi dari 1.000 gram dikeluarkan 25 gram. Jadi tolong dikoreksi ya kalau salah itu. Betul ya? Pakai kalkulator. Ya, 25 gram. 1.000 gram. Jadi dikeluarkan 25 gram, Pak, setiap tahun. Dari 1.000 gram. Tapi nanti dilihat kalau misalnya itu 1.000 gram itu yang dikeluarkan dalam bentuk emas, berarti kan berkurang tuh 25 gram kan. Berarti tinggal 9.975. Kan gitu ya, kalau diambil 25 gram. Berarti tahun depannya itu 2,5% dari 9.975. Dan seterusnya lah, gitu ya, setiap tahunnya. Tapi boleh juga dikeluarkan, dikonversi dalam bentuk uang. Ya, boleh. Jadi 1.000 gram, tadi kan dikeluarkan 25 gram. Nah, 25 gram itu harga di hari dia mengeluarkan zakat, itu kira-kira berapa nilai? Misalnya ya, biar gampang, anggap aja 1 juta. Berarti 25 gram, 25 juta. Nah, dia dikeluarkan itu uang. 25 juta dia kan kepada salah satu daripada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Di fakir miskin, kemudian amil, lalu kemudian ibnu sabil, termasuk dan seterusnya ya. Jadi ada 8 asnaf. Nah, gitu Pak ya, yang dikeluarkan. Nah, ada pun yang rumah kontrakan itu tidak ada zakatnya, tapi nanti hasil dari kontrakannya kan dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang itu nanti misalnya ditabung, maka ya tabungan uangnya yang dilihat. Kalau sudah sampai dengan tadi nilai 14 juta, maka dikeluarkan dan sudah dimiliki lebih dari 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Nah gitu Pak ya. Ya begitu ya Pak Maro ya. Berarti yang kena itu emasnya. Tapi kalau dari masalah rumah, nanti dihitung lagi. Kalau udah dapat duit mungkin sampai 14 juta, udah sampai haulnya bisa dikena biaya. Boleh lagi Ustaz nyambung Ustaz apa nih? 25 gram kali 10 ya Ustaz. Untuk tahun berikutnya. Hitungannya masih 1.000 gram ini Ustaz. Kena zakat nggak? Iya betul. Jadi kalau mau dipertahankan 1.000 gramnya, maka intinya berapa tersisa emasnya dikali 2,5%. Itu intinya begitu. Ya. Jadi kalau tahun ini 1.000 gram, berarti 2,5% kali 1.000 gram berarti 25 gram. Tahun depan berkurang. Kemudian ternyata tahun depannya ya mungkin ada rezeki beli emas batangan lagi, beli emas bentuk yang lain-lain, beli 200 gram. Maka bertambah menjadi 1.200 gram. Jadi 2,5% kali 1.200 gram. Nah, baru kali berapa nilai uangnya, nah segitulah uang yang dikeluarkan. Jadi boleh emasnya langsung juga. Tanya, aduh nggak ada uang cash nih. Emasnya aja langsung dikeluarkan. Misalnya
berapa gram gitu ya. Itu yang dibagi-bagi ke diuangkan, bagi-bagi ke orang, atau masih langsung dikasih ke orang yang berhak, boleh juga. Boleh Ustaz ya? Boleh Pak, boleh. Itu sama dengan ketika Ustaz. Salam. Ya silakan Pak. Ya biar jelas, maaf Ustaz ya. Boleh. Contohnya tadi 1000 gram sudah disimpan selama 1 tahun, 10 tahun, dan 10 tahunnya itu sudah dikeluarkan zakatnya dari 1000 gram itu. Tapi zakatnya berhubung emas itu sudah meratakan dikeluarkan dari uang lain. Jadi masih boleh. Itu masih contohnya Pak Ustaz ya. Iya. Nah, buat tahun berikutnya, tahun ke-11 Pak Ustaz, apakah nilai aset itu masih dihitung 100 dirham? Karena sudah dibayar zakatnya selama 10 tahun tadi dengan uang yang lain. Begitu pertanyaannya Pak Ustaz. Oh iya. Jadi dilihat kenyataan sisa emas yang ada Pak. Masih ada nggak 1000 gramnya? Iya masih ada karena zakatnya dibayar pakai uang lain. Iya, gitu. Iya. Berarti dia tetap dibayar 2,5% Pak dari emas itu. Iya, betul. Dari masih tetap hitungan masih 1000 gram tadi contohnya maksudnya? Iya betul. Iya. Nah, adapun uang yang lain kan nanti disakati tersendiri Pak. Jadi kita tidak boleh misalnya emasnya sudah disakati, ternyata ada tabungan dalam bentuk emas belum disakati gitu. Jadi zakatnya masing-masing Pak. Bisa dipahami Pak ya? Misalnya nih punya stok 1000 gram emas. Kemudian tabungan dalam bentuk rupiah, anggap aja 100 juta, ya kan? 100 juta. Nah, yang 1000 gram, itu kan dikeluarkan zakatnya 25 juta. Nah, gitu Pak ya. Berarti diambillah dari tabungannya, 1 juta tadi. Sisalah tabungan tadi 75 juta, gitu ya. Karena dikeluarkan zakat untuk mengkonversi dari yang emas. Nah, yang 75 juta itu juga kan sudah lebih dari 14 juta. Nah, itu juga dikeluarkan zakatnya tersendiri, ya. 2,5% sebagai zakat uang kertas yang ditabung. Itu 2,5% juga. Nah, gitu Pak. Itu sendiri dia. Jadi 2,5% dari 75 juta. Yang itu terpisah dia. Yang 25 juta itu sebagai zakat dari nilai emas. Nah, 2,5% dari 75 juta itu zakat dari uang tadi Ustaz ya? Tabungan, ya. Ya. Di tahun ke-11 contohnya Pak Ustadz masih kita hitung emasnya yang disimpan masih 1000 gram yang dizakatkan lagi. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Baik. Syukran Ustaz. Iya, Afan. Ya, sama-sama, Pak. Pokoknya dia per tahun kalau sudah sampai haulnya atau nisabnya itu wajib dikeluarin Ustaz ya? Iya, betul. Begitu ya, Pak. Dan yang dikeluarkan kan cuma 2,5%. Iya, 2,5%. Yang 97,5 masih sama kita. Oke, begitu ya Pak Maroni. Mungkin masuk pertanyaan kedua, silakan yang mau bertanya. Pak Junaidi Imam Langgung, mungkin Pak Renaldi, Pak Junaidi, silakan yang lain. Yang belum selesai kemarin itu Pak Junaidi. Iya, agak gantung, silakan. Silakan Pak, masih banyak kita waktu Pak. Masih banyak kok. Jadi kalau zakatnya itu boleh dikeluarkan dalam bentuk bendanya sendiri atau dalam bentuk diuangkan ya. Jadi kalau misalnya kita buka usaha ya, katakanlah toko pakaian, lalu kemudian dikeluarkan zakat perdagangan. Zakat perdagangan juga sama 2,5% setiap tahun. Nah, boleh setelah kita hitung berapa yang harus dizakati, misalnya nilainya anggap aja 10 juta ya, nilai zakatnya misalnya. Nah, 10 juta itu boleh bentuk pakaian sendiri ya, kita pilih pakaian yang nilainya 10 juta, lalu kemudian kita bagikan kepada orang yang berhak. Pakaiannya langsung. Okay. Atau misalnya pakaian itu kita nilai ya, berapa tadi nilainya 10 juta ya, itu maka lalu kemudian uang yang kita bagi-bagi. Boleh seperti itu ya. Oke. Jadi kalau Ustadz, salah satu ustadz lah ya tempat saya belajar itu cerita ketika mereka belajar di Damaskus, biasanya kalau sudah Lebaran ya,
mahasiswa Indonesia yang belajar di sana itu banyak yang pakai jas baru. Wih. Jadi dapat bagi-bagi dari toko jas yang mengeluarkan zakat harta. Mantap. Yang mengeluarkannya dalam bentuk jas katanya. Oke. Mantap. Ustaz, nyambung yang pertanyaan Pak Junedi masalah emas, Ustaz. Ya. Dia kan harus satu majelis kan. Misal gini. Misalnya Pak Junedi toko emas, saya pembeli lah. Ya. Pak, saya mau beli emas model ini. Itu pakai via HP kan udah canggih saja Mas. Jadi pakai HP difotokan, difotokan. Ini Pak Pakarya emas yang Bapak beli. Apakah itu boleh, Ustaz? Walaupun kita nggak jumpa. Misalnya saya di Palembang, Pak Junedi di Padang lah nggak bang. Dia punya emas, saya beli. Pak Junedi, saya mau beli emas Pak, yang model ini, difotokannya. Yang ini Pak pakai model emasnya. Iya saya bilang. Ya udah. Uangnya saya transfer. Apakah itu boleh Ustaz? Ya, itu sama dengan jual beli online ya. Iya itu. Sama dengan online itu ya, seperti itu. Nah, ini memang kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan ini harus ketemu ya. Jadi kalau tidak ketemu mengutus namanya wakil. Ya, seperti itu. Ya, ini wakil. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa, mungkin kita cari wakil yang dipercaya. Bisa wakilnya itu orang yang memang teman kita atau orang lain yang bisa kita percaya. Seperti itu. Jadi wakil inilah yang kemudian melakukan transaksi mewakili kita. Caranya gimana? Caranya bisa kita transfer ke orang tersebut yang kemudian memberikan uangnya kepada penjual, lalu dia langsung memberikan emas. Karena kan disyaratkan dia harus ketemu dan langsung terjadi transaksi. Jadi tidak boleh ada selang waktu daripada transaksi tersebut. Saya mengambil pendapat yang ini ya. Meskipun mungkin ada lain yang membahasnya boleh hanya itu walau alam ya. Saya mengambil pendapat yang seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa ketemu langsung ya berarti menggunakan wakil untuk mentransaksikan. Kenapa? Karena memang ini ya sama dengan uang itu sangat rawan terhadap perubahan nilai. Jadi kita tahu emas itu sama dengan uang, harga hari ini beda dengan harga besok atau harga kemarin ya. Dan itu disitulah yang kemudian seringkali menimbulkan perselisihan. Ya, standar harga mana yang mau dipakai? Karena pasti akan terjadi perselisihan dan ada yang dirugikan, ya. Baik penjual atau pembeli. Sama-sama mau yang dapatnya banyak, itu pasti. Nah, jadi supaya kemudian mencegah itulah kemudian Islam memberikan aturan di saat hari atau di jam dia melakukan transaksi, disitulah akad itu diputus ya. Akad itu diputus artinya berapa harga kita saling memberi ya, yang penjual memberikan emasnya, pembeli memberikan uangnya, dan saling menyatakan selesai ya. Masing-masing ambillah haknya. Si pembeli ambil emasnya, si penjual ambil uangnya, dan selesai di situ. Jadi tidak ada lagi istilahnya masih disimpan ya kan, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan perselisihan. Jadi ketika dia cuma difoto baru mau diambil, ketika harga naik ya kan, si penjual itu jadi sayang juga ini sebenarnya. Dia baru mau ngambil besok misalnya. Itu bisa jadi terjadi perselisihan. Ya. Baik. Nah gitu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, agak ini. Ya, silakan Pak Junedi. Ini masalah emas ya Ustaz ya, emas. Iya. Gini kita, jadi kalau emas yang kita beli dan kita simpan, itu kalau udah setahun, itu kalau udah mencapai haul, itu tiap tahun kita bayarkan zakatnya Ustaz ya. Betul. Kita keluarkan zakat. Kalau sudah nyampe 85 gram. 85 gram, ya Ustaz. Ya. Terus misalnya kita baru membayarkan zakat untuk emas yang disimpan, misalnya di bulan, udah setahun di bulan sekarang lah, Agustus ini. Iya, misalnya jatuh temponya. Ya. Okay. Terus kemudian sebulan setelah itu kita jual emas ini. Iya.
Nah, pada saat menjual itu kita keluarkan lagi zakatnya, Ustaz. Oh, ya jadi gini Pak. Yes, Ustaz. Ketika misalnya jatuh temponya 1 Agustus ya, 1 Iya. Agustus. Nah, kemudian rentang 1 Agustus itu sampai dengan 30 Juli tahun depan ya. Iya. Disitulah kita dikasih kesempatan untuk membayarkan hutang kita kepada Allah. Nah, gitu Pak ya. Bisa dibayangkan Pak ya. Misalnya kita Agustus punya, anggap aja menyambung pertanyaannya Pak Maroni, kita punya emas 1000 gram. Nah, kemudian emas ini kita anggap jatuh tempo haulnya pada 1 Agustus. Iya. Ya kan? Berarti mulai 1 Agustus kita wajib membayarkan zakat harta berupa emas sebesar 25 gram emas. Ya, 25 gram. Nah, mulai dari 1 Agustus itulah kita wajib membayar 25 gram emas itu kepada salah satu daripada 8 asnaf tadi ya. Mau fakir, miskin, dan seterusnya ya. Yang 8 itu batasnya kapan? Sampai dengan 30 Juli. Juli itu 30 apa 31 ya. Pokoknya sebelum 1 Agustus tahun depan. Sebelum 1 Agustus tahun depan, disitulah kita dikasih kesempatan untuk membayarkan itu. Semakin cepat semakin bagus. Kalau kita meninggal, mohon maaf ya, meninggal di antara itu, maka itu utang kita kepada Allah. Dan itu nanti diambil dari harta yang kita tinggalkan, keluarkan, dibayarkan. Nah, itu Pak ya. Jadi misalnya ya, jatuh temponya 1 Agustus. Lalu kita di tanggal 3 Agustus, kita bayar pakai uang biasa ya, uang yang ada di tabungan. Tidak pakai emas ya, karena mungkin udah yang 1000 gram ini tetap utuh aja 1000 gram emas. Lalu kita keluarkan dari tabungan kita, anggap aja 25 juta tadi. 25 juta. Nah, berarti yang 25 juta itu kita keluarkan. Nah, kita anggap tabungan kita misalnya 100 juta, berarti kan 25 juta, sisa 75 juta. Nah, yang 75 juta itu kalau ya, itu juga misalnya wajib dikeluarkan zakatnya dan sudah 1 tahun kita miliki, berarti dikeluarkan juga 2,5%. Seperti itu ya, 2,5%. 2,5% dari mana? 2,5% dari yang sisanya 75 juta. Nah, gitu Pak. Iya, ya, maksud saya kan setelah Agustus itu langsung kan udah sampai ininya, udah sampai nisabnya 1 tahun. Iya, kita bayarkanlah zakatnya emas yang kita simpan ini. Iya, betul. Tapi setelah itu, mungkin bulan depan kita jual nih emas ini yang kita simpan mungkin 1000 gram tadi. Gram tadi. Kita jual semuanya Pak ya? Jual semuanya. Iya, semuanya. Iya. Berbentuk uang ya. Untuk uang. Nah, ini apakah kita keluarkan lagi zakatnya, zakat penjualan itu, atau gimana Ustaz? Oh gitu ya. Jadi kita jual 1000 gram tadi ya. Ya, kita dan jual semua lah ya. Ya, kita punya uangnya kita tabung misalnya Pak ya. Iya, uang mungkin ditabung atau ada keperluan yang untuk uang ini Ustaz. Yang 1000 gram tadi sudah dibayarkan zakatnya Pak? Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan dulu sebelumnya. Iya. Baru dijual ya. Baru setelah itu mungkin ada kebutuhan sebulan setelah itu atau sebelum mencapai 1 tahun lagi udah kita jual. Ya, jadi kalau zakat penjualannya sendiri tidak ada, Pak. Jadi zakat penjualannya sendiri tidak ada. Jadi itu kita jual, kemudian uangnya ditabung ya. Berarti nanti tinggal kita punya tabungan dalam bentuk uang. Ya. Nah itu lagi berarti berlakulah nanti hukum zakat pada tabungan berbentuk uang. Nah, seperti itu Pak. Ya. Adapun emasnya sendiri ketika dijual itu tidak ada zakat penjualan. Tidak dikenakan zakatnya karena ya kita keluarkan zakatnya yang waktu kita simpan itu Ustaz ya. Iya betul. Ya. Ya. Kecuali kalau belum, berarti dia terutang Pak, utang zakat. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya Ustaz, Ustaz. Ya, sama-sama Pak Junaidi. Pak Rinaldi ya, silakan Pak Rinaldi. Silakan Pak Rinaldi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
Ini mungkin ada 2 pertanyaan aja Ustaz, nggak banyak-banyak. Ya silakan Pak. Yang pertama, yang saya pernah dengar pendapat bahwa teknologi sekarang ini via Zoom Iya, betul. Dikategorikan satu majelis Ustaz. Iya, betul. Jadi kita sah berakad ya. Seperti tadi kan Mas tadi Pak Bakar lagi di Palembang, difotokan gitu ya. Difotokan terus kemudian video call lah misalnya. Video call ya, itu sudah dikategorikan satu majelis. Jadi sah akadnya, tinggal barangnya langsung dikirim. Oh gitu Pak ya. Dengan menunjukkan bukti pengiriman. Itu yang saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Kemudian yang kedua Ustadz, kalau kita zakat emas itu kan kalau kita konversi terhadap rupiah, kita kan harus tahu dulu Ustadz, kira-kira harga emas itu harga jual apa harga beli Ustadz? Iya. Karena cukup jauh beda Ustadz. Harga emas yang harga jualnya berapa di Antam, harga beli juga beda Ustadz. Iya. Ustadz. Iya. Oke. Jadi yang pertama yang tadi satu majelis itu, ya memang betul Pak, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau saya sendiri terus terang memang masih mempelajari ya. Sementara saya masih berpegang yang harus ketemu. Sementara ya. Kecuali kalau mungkin ada nanti mendapati reason atau hujah-hujah yang menguatkan, mungkin saya akan berpindah pendapat ya, mengikuti hujah tersebut ya. Jadi memang betul ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya bisa dipastikan, jadi kita yakin bahwa kita video call dengan penjual yang kawan kita sendiri ya. Video call dengan kawan kita sendiri, lain kota atau lain tempat, dia misalnya hadir di sana, lalu kemudian emasnya juga ditunjukkan yang mana yang kita beli, dan barang itu sendiri yang langsung dia kirim, begitu kita transfer langsung dia kirim, maka itu dianggap sudah satu majelis dan sudah cash and carry ya, bayar langsung bawa. Betul, itu ada memang yang mengkaji begitu dan berpendapat seperti itu. Saya selalu berprinsip itu masih kehati-hatian Pak ya, jadi masih mengambil pendapat bahwa supaya kemudian terhindar dari ini kan masih istilahnya kalau bisa dipastikan sih memang tidak ada ini. Saya masih mengambil pendapat kita lebih bagus mengirimkan wakil yang kita kenal ya, jadi wakil yang kita kenal kemudian untuk mewakili kita melakukan transaksi tersebut. Nah, jadi tinggal uangnya kita transfer ke wakil tersebut, kemudian dia yang menyerahkan kepada penjual. Nah, kenapa? Karena ini memang menyangkut tentang trust ya, kepercayaan. Jadi saya tidak menafikan bahwa memang betul ada yang berpendapat bahwa kalau kita video call atau Zoom atau mungkin di foto dan ditunjukkan langsung bahwa ini barangnya dan itu juga barang yang dia kirim, maka itu dianggap sudah satu majelis. Ya, ini kan kajian tentang fakta, Pak ya, kajian tentang fakta, dan memang di situ wilayah bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya, betul, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau ditanya secara pribadi, saya masih memilih pendapat yang kan kita pakai wakil dulu. Ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya besok lusa baca atau mendengarkan penjelasan mungkin dari ada ulama yang hujahnya kuat ya, jadi saya juga akan berpindah pendapat ke situ ya. Apalagi memang teknologi sekarang kan memang semakin istilahnya tuh orang bilang realitas yang ya tidak pernah terbayangkan zaman dahulu ya. Jadi kita seolah-olah bisa ketemu langsung meskipun jauh secara lokasi. Seperti itu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua Pak? Mas itu menggunakan harga jual. Iya betul. Atau harga ya. Ya, jadi kalau emas sendiri itu
kan sebenarnya tuh kita konversi Pak ya. Jadi kalau emasnya itu yang ideal, yang pertama emasnya sendiri dikeluarkan. Jadi emasnya sendiri yang dikeluarkan. Jadi kalau kita tadi punya 1000 gram, maka emasnya itu dari 1000 gram itu kita keluarkan 25 gram. Nah 25 gram inilah yang kita bagikan ke yang berhak. Nah bagaimana kalau dikonversi ke uang? Berarti yang 25 gram itu ketika kita jual ke toko emas, berapa harga pasar, berapa kita dapat uang, berarti segitulah yang kita bagikan ke orang. Maka segitu juga lah ya kalau kita ganti dalam bentuk uang. Nah gitu Pak ya. Nah ini kalau seperti ini gimana Pak? Harga jual apa harga beli itu? Kalau itu berarti harga jual. Tetapi kalau di dunia bisnis itu biasanya currency itu harga tengah. Harga tengah Pak ya kalau apa? Ya kalau orang berbisnis hitungnya pakai harga tengah antara harga jual dan harga beli tengah-tengahnya dia. Iya, karena kan sebenarnya itu ini kan dikonversi dalam bentuk uang itu kan sebenarnya kemudahan yang diberikan oleh syariat. Ya. Kenapa ini sebenarnya dalilnya itu diambil dari salah satunya ya perbuatannya para sahabat. Ya, jadi ketika mereka menarik seperti misalnya jizyah atau termasuk zakat itu di masa itu ketika misalnya ditarik itu dalam bentuk hartanya si wajib zakat itu juga diterima, salah satunya itu misalnya di masa Umar ya itu diterima juga dalam bentuk dikonversi dalam bentuk nilai karena waktu itu yang dipakai mata uang emas dan perak, dinar dan dirham diterima juga kalau dinilai dalam bentuk emas dan perak. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya hukum asalnya, ya saya ulangi lagi, dari 1000 gram tadi kita keluarkan 25 gram. Maka emas 25 gram inilah yang kemudian kita bagi kepada salah satu daripada 8 atau semuanya mungkin ya kita cari berapa 100 orang gitu. Jadi kita bagi-bagi misalnya 25 gram tadi. Nah, itu yang kemudian bisa kita konversi 25 gram tadi menurut harga pasar 25 gram tadi itu diuangkan itu berapa nilai uangnya. Ya. Kalau kita misalnya jual ke toko emas menurut harga pasar pada hari itu berapa uangnya lalu kita keluarkan. Karena begini Pak, kalau prinsip dalam mengeluarkan zakat itu kita lebihkan prinsipnya ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, itu prinsipnya kita lebihkan. Supaya apa? Kalaupun lebih, maka sisanya itu menjadi namanya sedekah atau jadi sedekah bagi kita ya kan seperti itu. Nah, yang nilai pasnya itu menjadi pembayar kewajiban. Nah, adapun lebihnya itu menjadi sedekah sunnah bagi kita. Itu lebih bagus ketimbang kita cari pas-pasnya ternyata secara kurang. Seperti itu. Nah, lebih bagus kita lebihkan gitu ya Pak. Jadi amannya kita pakai harga jual saja yang pasti nilainya lebih tinggi gitu ya. Seperti kalau maaf Ustaz, kalau harga jual itu kan berarti kita yang menjual Ustaz. Intinya nilai tertinggi lah Pak gitu ya. Nah, berarti harga beli ya. Jadi kalau kita beli, nah harganya berapa ya? Karena ya berarti itu komplit. Ya. Kalau kita beli Ustaz ya, bukan kalau kita jual. Iya. Nah gitu Pak. Nah, makasih Ustaz. Untuk kehati-hatian ya seperti itu. Karena memang prinsipnya itu lebih bagus dilebihkan. Kalaupun ternyata memang betul-betul lebih ya lebihnya itu pertama yang pasnya itu adalah membayar kewajiban, lebihnya itu adalah menjadi pahala sunnah. Itu Pak ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Masih Ustaz boleh kasih ini tadi masih ini yang tadi. Mohon maaf Pak ya, mungkin ini kita cukupkan dulu ya. Nah ini baik, kalau udah 7 lewat ini udah ditungguin sama anak-anak ini. Baik, siap. Terlambat nanti sekolahnya. Baik Ustaz. Oke, Pak. Bagusnya kita mulainya Pak yang on time Pak ya. Jadi mulainya yang on time nanti diskusinya lebih panjang. Seperti ya subuhnya karena kita agak ini Ustaz. Subuhnya agak kalau ikutin tuh malah ya makanya disepakati 6.45 Pak di on time kita 6.45 sudah mulai gitu ya.
Baik. Ini ada dari Pak Maroni, mungkin kita jawab di minggu depan, insyaallah Pak ya. Kita sambung minggu depan ya, Bapak-bapak semuanya ya. Iya. Silakan Ustaz. Oke. Mohon maaf Pak ya. Ya Ustaz. Oke, baik, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Ya, sama-sama Pak. Izin Pak ya. Ya Ustaz. Baik ya Bapak-bapak semuanya, insya Allah kita sambung lagi Jumat depan. Yang masih punya pertanyaan disimpan dulu ya, Insya Allah kita Jumat depan kita tanyakan kembali kepada guru kita ya. Baik ya, semoga hari ini ya apa yang kita kerjakan mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga doa kifaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.